Tidak ada yang ganjil dari permainan ini. Hanya bentuknya saja yang unik dan lebih besar dari gasing umumnya. Cara memainkan juga sama. Diputar dengan tali dan ada juga yang menggunakan tangan. Ini adalah gasing Anambas. Salah satu permainan tradisional dari Kabupaten Anambas di Riau Kepulauan. Dari sekedar permainan biasa, aura mistiknya akan muncul ketika diadakan perlombaan. Sudah menjadi rahasia umum di Santero Anambas, kalau kencang dan lamanya gasing berputar, tidak hanya ditentukan oleh kelihayan pemain dan arah angin. Katanya, ada tangan gaib yang ikut bermain. Gasing Anambas ini menjadi mistis dikarenakan saat memainkannya itu menggunakan jasa seorang dukun untuk memperlancar ataupun untuk mendapatkan sebuah kemenangan dalam perlombaan. Masuknya unsur mistik dalam permainan ini mudah dikenali dengan keberadaan seseorang dengan penampilan nyentrik di arena lomba. Lazim memakai pakaian hitam dengan peci khas. Sepanjang lomba mulutnya komat kamit merapal mantra. Dengan kemampuan supranaturalnya, sang dukun berusaha membuat gasing berputar dengan kencang dan bertahan lama. Tidak saja waktu lomba, ada juga gasing yang sudah diisi kekuatan gaib terlebih dahulu. Meski gasing Anambas mulai pudar di serbu permainan modern, nilai mistikalnya tetap melekat. Ada kekuatan gaib yang ikut memusingkan gasing bak orang kesetanan. Namanya saja sudah menyeramkan, gasing tengkorak. Orang Minang mengeja dengan gasyang tangkura. Kalau sejatinya gasing merupakan permainan rakyat, gasing tengkorak justru lebih kental dengan praktik mistiknya. Dari semua tujuan jahatnya, gasing tengkorak adalah upaya menundukkan hati gadis pujaan dengan cara-cara yang gaib, sampai balas dendam karena cinta yang ditolak. Dampak yang terkena gasing tengkorak jauh lebih jahat. Bukan saja memberi rasa sakit, juga menimbulkan gelisah dan tindakan layaknya orang sakit jiwa. Dari berteriak, menarik-narik rambut, hingga memanjat dinding, keadaan seperti ini terkenal dengan istilah kena si Jundai. Mungkin saja itu menjadi bagian dari suatu kepercayaan di suatu masyarakat yang memanfaatkan itu sebagai sarana untuk katakanlah melakukan tindakan yang dikaitkan dengan hal-hal yang gaib. Sebagai sebuah hikayat, tradisi lisan Minangkabau menceritakan gasing tengkorak lahir dari kisah seorang pemuda bernama Si Babau yang menderita penyakit kulit sehingga diasingkan di sebuah tempat yang bentuknya mirip seperti kanda. Sekali waktu, seorang perempuan bernama Putilo Suangbatu menghina dan membuat Si Babau sakit hati. Untuk mengusir kesedihan, ia berdendang sambil meniup saluang. Singkat cerita, datanglah para dukun dan menjadikan dendang Si Babau sebagai mantra memanggil makhluk halus yang digunakan untuk si Jundai atau guna-guna. Untuk mencapai tingkatan paling tinggi, mantra dibacakan sebagai memutar gasing yang terbuat dari tulang tengkorak kepala orang yang mati dibunuh dan memenuhi persyaratan lain seperti bonang pincono atau benang dengan warna 7 rupa, telur, kemenyan, dan daun sirih. Dari tempat sepi sang dukun memainkan gasing tengkorak dan menyasar orang yang dituju. Misteri dunia mendatangi Ki Geni Seketi, seorang pakar spiritual yang memiliki dan menguasai pelet gasing tengkorak. Menurutnya, dalam praktik, ia akan mengambil dengan paksa sukma seseorang, sesuai keinginan orang yang meminta. Proses ritual gaib dilakukan secara diam-diam, agar tidak diketahui oleh orang lain. Gasing tengkorak bisa digunakan untuk media di mana
seorang praktisi menggunakannya sebagai alat untuk memanggil sukma seseorang ataupun mempengaruhi alam bawah sadar manusia. Karena di gasing tengkorak sendiri itu sudah ada unsur tulang dan kotoran. Jadi jin ataupun lelembut itu menyukai yang namanya kotoran, darah, dan tulang. Cara menggunakan gasing tengkorak ini sendiri menggunakan tulang dari bagian kepala manusia yang sudah dilobangi dengan tali, dan talinya menggunakan kain kafan, dan itu diputar sambil membacakan mantra-mantra tertentu dan menggunakan sesajen yang sudah ditentukan. Di tangan Ki Geni, cara menggunakannya hampir sama seperti gasing pada umumnya. Gasing diberi 2 lubang di tengah lalu diputar beberapa kali. Kemudian ditarik pada ujung-ujungnya, sehingga bagian gasing berputar terus-menerus. Yang menyeramkan tentu saja bahan gasing yang benar-benar berasal dari tengkorak manusia yang sudah meninggal. Organ yang digunakan adalah pada bagian dahi, karena diyakini memiliki kekuatan magis paling kuat. Ki Geni pun mencontohkan penggunaannya. Gasing tengkorak ini termasuk dalam golongan santet. Santet tetapi masih di tengah-tengah karena dia untuk menguasai pikiran seseorang, bukan untuk menyakiti bagian dari organ tubuh manusia. Nah, gasing tengkorak ini juga bukan untuk mainan ataupun benda yang bisa dikoleksi, karena benda ini sangat berbahaya dan bisa memakan korban ataupun memakan tumbal. Jadi kemunculan gasing tengkorak ini pada zaman dahulu, orang tetua-tetua itu sudah menggunakan hanya untuk menarik sukma seseorang, karena dia diputar dan sambil membacakan mantra, hai si gasing tengkorak, jika dia tidur tolong bangunkan, jika dia bangun tolong datangkan, dan jika dia telah datang tundukkan dia setunduk-tunduknya di bawah telapak kaki. Saya kira apa itu kalau mau dikategorikan sebagai permainan lagi sudah tidak tepat barangkali ya. Kalau sudah berubah menjadi satu sarana untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara-cara yang gaib gitu ya, saya kira itu sudah bukan lagi permainan. Dalam zaman semodern ini, gasing tengkorak masih saja dipandang sebagai medium paling ampuh dalam memikat lawan jenis atau untuk membalaskan sakit hati. Karena itulah keberadaannya sebagai permainan tradisional dipandang simbolik belaka. Sejatinya, gas yang tangkurak adalah praktik ilmu hitam.